Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita beri hormat yang paling agung bagi Bapa di surga. Kami datang Bapa membawa hati, membawa hormat kami ke dalam hadirat-Mu. Ini pujian kami. Mari Bapak Ibu dan Saudara sama-sama kita naikkan pujian ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat
kemuliaan ini. Allahku nyanyi dan besar, Allahku selamanya besar. Raja Yesusku besar, Allahku besar, Allahku nyanyi dan besar, Allahku selamanya besar. Raja Yesusku. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I'll sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I'll sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I'll sing, how great is our God. I'll sing, how great is our God. I'll sing, how great is our God. Beri kemuliaan yang paling indah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari urapi, mari persiapkan setiap hati di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami supaya kami berkenan layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Yang merasakan sukacita melimpah di tempat ini boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu dan Saudara. Yang merasakan sukacita boleh berikan salam ke kiri dan kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Boleh lambaikan tangan juga yang kemarin ke gereja merayakan kenaikan eksalmasi. Hari ini kita sama-sama merayakan juga Roh Kudus hadir di tempat ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sukacita yang melimpah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Beri kemuliaan yang paling indah buat Tuhan Yesus. Masih semangat ya Bapak Ibu dan Saudara? Dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk duduk di hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Mari selidiki kami Bapak di tempat ini. Mari urapi setiap pribadi di tempat ini Bapak dengan lawatan kuasa-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kembali mengundang Bapak dan Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri.
Demikianlah Bapa, pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, biarlah menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari. Juga dapatlah kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Syukur ya kita dapat beribadah kembali hari ini. Masih dalam suasana pengenangan akan kenaikan Kristus ke sorga. Khotbah saya juga masih berkaitan. Maka saya akan berkhotbah dengan didasarkan pada Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Dengan judul makna kenaikan Kristus ke sorga. Didasarkan pada Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 dengan judul makna kenaikan Kristus ke sorga. Demikian bunyinya. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu, apa yang kita baca ini adalah isi ringkas mengenai kenaikan Kristus ke sorga dan apa dampaknya bagi murid-muridnya. Ternyata setelah Kristus tidak lagi bersama mereka, mereka bukannya terperosok, tapi mereka makin berbuah. Di sini digambarkan kembali dengan penuh sukacita. Berbeda sekali dengan ketika Kristus itu disalibkan sebelumnya. Setelah Kristus bangkit, 40 hari ia menampakkan diri pada mereka. Dan rupanya itu cukup untuk mengingatkan bahwa dia adalah pribadi yang hidup, pribadi yang hebat, pribadi yang bersama dengan mereka. Memang naiknya ia ke surga sudah lama juga diberitahukan. Sebab Kristus itu apapun yang dilakukan selalu terencana dengan baik. Tidak ada yang tiba-tiba istilah kita ujuk-ujuk begitu. Termasuk kalau kita mundur sedikit lebih jauh kelahirannya, itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun sudah diberitahu. Nah, Kristus naik ke surga. Tentu ada maknanya. Ini juga berlaku buat kita. Kalau kita sudah memahami makna kenaikan Kristus ke sorga itu sama seperti murid-murid tadi, maka hidup kita akan berbuah. Itu sebabnya kita seharusnya memahami makna kenaikan Kristus ke sorga. Apa saja itu? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, artinya bukan hanya dari nats ini saja, maka kita dapat mencatat paling tidak 3 makna dari kenaikan Kristus ke sorga yang seharusnya kita pahami. Yang pertama adalah untuk melanjutkan kuasa pemerintahannya. Yang kedua adalah untuk menunjukkan kesempurnaan penebusannya. Dan yang ketiga adalah untuk mendewasakan kerohanian pengikutnya. Bisa diingat kiranya ya, walaupun kata-katanya banyak. Yang pertama, kawan-kawan, mengapa Kristus itu kembali ke sorga adalah atau naik ke sorga untuk melanjutkan kuasa pemerintahan. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu yang datang ke dalam dunia sebagai manusia? Dia Allah. Semoga walaupun tep begitu ya, singkat sekali, kita coba lihat ada gambaran siapa Kristus itu hingga ia kembali lagi ke sorga.
Saya mengajak kita melihat satu ringkasan yang sangat indah mengenai hal ini dalam surat Efesus pasal 2 ayat 5 sampai 11. Di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 5 sampai 11 ini, saya ulangi ya, kadang suka error nih otak. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Di sini ada 3 fase akan keberadaan Kristus. Fase pertama adalah ayat 5 dan 6, ia ada di sorga sebagai raja. Fase kedua adalah ayat 6 sampai ayat 7 dan 8, ia turun ke dunia menjadi manusia. Fase berikutnya yang ketiga adalah ayat 9 sampai 11, ia kembali lagi ke sorga. Coba lihat ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini Kristus. Dia adalah Allah. Mengapa dia Allah? Karena ia keluar dari Bapa. Dia adalah sang firman-Nya. Tadi saya katakan memang butuh penjelasan, tapi harap maklum kalau dipotong-potong ya. Begini, Tuhan Allah kita itu esa, dan ini harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. Pelanggaran atas kenyataan ini adalah dosa terbesar yang tidak terampuni bahkan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah. Allah kita. Tuhan itu esa. Tuhan yang esa ini terdiri dari apa? Kan kalau sesuatu itu benar-benar ada bahkan hidup, mesti dia kan terdiri dari apa? Iya dong. Kita tidak boleh takut berkata Tuhan terdiri dari titik-titik. Harus ada kontennya Tuhan itu. Kalau Tuhan tidak berkonten berarti konsep. Wah, kita lebih bahaya berkata Tuhan itu konsep. Tuhan bukan sekedar konsep lah. Tuhan harus sesuatu yang nyata, bahkan hidup. Kalau kita membaca Alkitab, Tuhan itu terdiri dari rohnya dan firman-Nya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang berjasad seperti kita ini. Tuhan Allah kita terdiri dari rohnya dan firman-Nya. Firman-Nya inilah yang keluar darinya menjadi Kristus. Yohanes pasal 8, lebih baik lihat ayatnya langsung, karena belum tentu kita ketemu lagi setelah ini. Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku, tandai ya, atau ingat betul, sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Yesus keluar dari siapa? Jawab dong. Bapak Ibu, ketemu gak ayatnya? Kalau Anda jawab berarti ngikuti gitu. Please. Karena kita waktunya cepat nih. Saya bukan menekan ya, tapi kalau Anda mau produktif, ikuti. Yesus keluar dari siapa? Allah Bapa. Catat, keluar dari Bapa. Bagaimana dengan Roh Kudus yang saya katakan tadi? Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Baca sama-sama. Yang keluar dari Bapa. Jadi Kristus keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa. Maka Tuhan Allah kita itu esa. Kita tidak menyembah kepada Tuhan yang lebih dari itu. Tentu ada penjabaran lebih lanjut mengenai hal itu. Tapi cukuplah di sini diingatkan, siapakah Tuhan Yesus itu? Dia adalah anak Allah. Mengapa dia disebut anak Allah? Bukan karena diperanakan, dilahirkan, apalagi diciptakan menjadi Allah nomor 2. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri, sang firman-Nya Allah yang keluar dari Bapa. Mengapa dia mesti keluar dari Bapa? Karena Bapa itu maha segala. Maka dia disebut Elohim. Elohim itu adalah Allah yang maha. Itu sebabnya, coba lihat, El Shaddai
Allah Maha Kuasa. Betul tak? El Roy, Allah Maha Melihat. Kumpulan dari kemahaan Allah itu maha Elohim. Jadi jangan bilang Tuhan Allah itu banyak. Mengapa disebut El ini, El itu? Lihat konteks, lihat persoalan, lihat keterlibatan. Tuhan Allah kita itu esa, terdiri dari firman-Nya dan roh-Nya. Saking maha untuk datang ke dunia, tidak dapat kita tampung, baik secara keberadaan maupun secara hakikat. Bumi ini, aduh, siapa yang bisa menampung Tuhan Allah kita? Jangan pikir bumi ini sudah begitu hebat. Dengan planet lain aja masih kalah. Belum lagi dari segi hakikat moral, Tuhan itu suci, kita ini najis, kita lihat Tuhan mati. Tapi kita adalah sudah keburu berdosa. Dan dia sudah didik lama sekali. Tapi kita lawan terus. Hingga the big punishment, air bah. Tuhan berpikir inilah terakhir kali semuanya dihukum. Setelah ini pada tobat ya kan gitu. Sampai hanya dari satu keluarga seperti layaknya Eden baru. Enggak juga tuh. Turunan Nuh juga jahat lagi sampai menara Babel. Tuhan sudah kandung janji. Enggak ada lagi yang lebih hebat dari sini. Tuhan juga udah pusing mau hukum pakai apa lagi. Sejak saat itulah akhirnya dirancang. Kalau toh nanti masih dosa lagi, nggak ada lagi yang dapat sanggup, maka aku tak turun sendiri. Dibuatlah mekanisme. Kalau kamu berbuat dosa, kamu selesaikan sendiri dengan tuntunan imam, dengan pemberian korban, anak domba yang tidak bercacat celah. Ternyata itu adalah nubuatan demi nanti datangnya Mesias, anak Allah, menjadi anak domba. Tentu ada cerita tersendiri lagi soal itu. Tapi cukuplah untuk di sini dikatakan mengapa Tuhan Yesus keluar dari Bapa untuk menjadi Kristus. Dia adalah anak Allah, memerintah di sorga, sebelumnya turun ke dunia. Ayat yang ke sana itu tadi belum saya bacakan. Ayat 6 sudah, ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Setelah selesai maka ia kembali ke sorga. Ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia, sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tadi kan Tuhan Yesus kembali ke sorga, bukan pergi ke sorga, apalagi untuk pertama kali. Ia kembali ke sorga. Naik ke sorga adalah kembali ke sorga, karena dari situ ia berasal. Sorga lah yang lebih dahulu ada dari segala-galanya, dan maka segala sesuatu diatur dari sorga. Sorga adalah tempat Tuhan Allah itu berada. Dari sanalah Kristus datang ke dunia ini. Kalau kita tadi melihat murid-muridnya itu kan kelanjutan dari para rasul dan murid-murid, bacalah kisah para rasul, betul tak? Gereja bagaimana berkembang. Tapi mengenai kelanjutan Kristus, kok seolah-olah nggak ada lagi cerita soal ketika Kristus kembali ke sorga. Mana nih tindak lanjutnya nih? Bacalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu ada 22 pasal. Pasal 1 adalah pengantar, pasal 2, pasal 3 adalah surat kepada gereja di dunia, diwakili 7 gereja Asia kecil. Menggambarkan Tuhan menyoroti mereka sampai selamanya. Pasal 4 adalah keadaan sorga pra Kristus kembali. Pasal 5 adalah Kristus kembali. Kalau kita baca kitab Wahyu pasal 5, ada gulungan kitab yang bermeterai 7 meterai di tangan Bapa yang di singgah sana. Itu adalah kumpulan dari cerita orang-orang meninggal. Juga sedikit soal mengenai akhir zaman. Tidak ada yang bisa membuka. Yohanes menangis, aduh siapa yang buka ini, aduh aku kepengen tahu juga, aduh dia menangis. Lalu penghulu malaikat membangunkan dia, hei Rasul Yohanes jangan menangis, ada yang bisa membuka, dialah anak domba Allah sebab dia sudah menang.
seluruh malaikat, 4 makhluk yang berkeliling di tahta Allah. 24 tua-tua, baris kedua dari penghulu malaikat, seluruh malaikat merapatkan barisan, memuji anak domba, layak engkau layak. Sebab engkau telah menebus umatmu, engkau sudah kembali ke singgasanamu. Sebenarnya para malaikat itu cinta sekali dengan Kristus, juga bangga. Kalau Anda simak ya, Kristus lahir di Bethlehem. Siapa yang mengantarkan kelahirannya itu? Para malaikat di angkasa. Lukas 2 ayat 13-14. Sejak saat itulah mereka tidak boleh lagi berjumpa. Yesus tidak boleh memanggil mereka untuk urusan apapun, apalagi urusan pribadinya. Dia harus rendah hati, dia harus sendirian, dia harus menekuni panggilannya, dia harus disiksa, nggak boleh melawan, dihina, nggak boleh melawan. Malaikat sudah kangen Kristus dititipkan, dipinjamkan ke dunia ini bagi kepentingan kita 33,5 tahun. Setelah dia kembali lagi. Wow, baca kitab Wahyu pasal 5. Jadi kawan-kawan, kalau ada orang menghina Tuhan Yesus itu, tentulah karena mereka tidak kenal. Mereka tidak kenal tentulah karena tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Karena tidak yang beritahu. Atau mungkin sudah diberitahu tapi tidak mau tahu. Maka masih perlu diberitahu lagi. Dan semua catatan resmi soal Tuhan ada dalam Alkitab. Di luar itu tidak ada. Perjanjian lama ini abad kedua sebelum Masehi sudah lengkap persis seperti kita punya. Perjanjian baru abad kedua setelah Masehi, tadi pra-Masehi, abad kedua setelah Masehi, perjanjian baru sudah lengkap persis seperti yang kita punya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku begini begitu dengan tulisan lain yang sama katanya, sorry ya, kita bukan orang bodoh. Follow the text. Where does it come from? Maka kalau kita bicara Yesus, saudara harus bangga betul. Kalau kita menyembah dia, nyembah dengan benar. Amin. Dia raja segala raja. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah mengaku. Kristus kembali ke sorga, bukan pergi ke sorga apalagi untuk pertama kali. Dia kembali ke sorga untuk melanjutkan kuasa pemerintahannya. Dan dia di sana sekarang. Untuk menjawab doa-doa kita, amin. Coba dengar. Waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini menjadi manusia biasa. Untuk memenuhi tuntutan nubuatan para nabi ya. Dia suruh kita berdoa kepadanya atau kepada Bapa Surgawi? Kepada Bapa Surgawi. Bapamu yang di sorga. Tapi kemudian dia berkata apa? Nanti berdoa dalam namaku sama saja. Dan aku hadir di tengah-tengahmu dalam hadiratnya. Bukan dalam pribadinya. Dan itu cukup. Kuasanya hebat sekali. Memang panjang urusan mengenai halnya. Tapi cukuplah tadi diingat itu. Kristus kembali ke sorga untuk melanjutkan kuasa pemerintahannya. Sembahlah dia. Banggalah akan dia. Dia adalah raja kekekalan. Yang kerajaannya tidak berkesudahan. Raja di dunia ini raja-rajaan aja itu. Kristus itu raja yang sejati. Lukas 1 ayat 31, 32, 33. Yang kedua adalah Kristus itu kembali ke surga untuk menunjukkan kesempurnaan penebusannya. Naiknya Kristus ke surga tidak lagi ada sangkut paut dengan keselamatan. Betul, sudah selesai keselamatan. Tetapi tanda sudah selesai, betul, kembalilah dia ke surga. Sama seperti kita. Kita kan ada home base-nya, ada home and house, kita tahu betul tak? Saya duga kita semua tidak tinggal di sini. Kita ini pekerja di sini. Kalau nanti sore atau malam sudah waktunya selesai kita bekerja, kemana kita akan kembali? Ya ke tempat kita lah, dari mana kita datang. Sudah selesai tugas.
Kalau lembur boleh nggak? Ya boleh, extend. Itulah Tuhan Yesus 40 hari nambah. Berapa itu bayarannya itu? CEO alam semesta, Pak Stephen, how much? Tapi akhirnya kembali juga. Coba lihat ya. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Jangan marah ya kalau saya katakan kita baca gitu. Minimal itu juga untuk mengurangi kepenatan kita di ruangan ini. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, imam biasa perjanjian lama, dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali sebenarnya tidak dapat menghapuskan dosa. Itu tadi adalah sebagai apa itu? Lambangkah ataupun adalah nubuatankah? Tetapi Kristus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Baca sama-sama. Sebab oleh satu korban saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ngapain lagi Tuhan Yesus ada di sini? Dia datang untuk menjadi Mesias. Setelah selesai ya boleh kembali. Ngomong-ngomong soal Mesias, lihat sebentar. Mengapa Yesus itu Mesias dan hanya dia Mesias? Mengapa Tuhan Yesus berkata misalnya dalam Matius 24 ayat 3 dan 4 lalu 23 24. Kalau ada yang berkata di sana Mesias itu ada Mesias ini, Mesias itu, Mesias, jangan kamu percaya. Hanya satu Mesiasmu. Sebagaimana Allah itu esa pula dia Mesias. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Mengapa? Begini kawan-kawan. Kumpulkan semua orang-orang yang ngaku-ngaku dalam sepanjang sejarah, yang ngaku-ngaku Mesias atau diakui Mesias. Kumpulkan saja. Mewakili suku ini, mewakili bangsa itu, ini itu. Kumpulkan. Lalu taruhlah Kristus di tengah-tengah mereka. Checklist. Di sini kan sangat profesional tuh checklistnya, hebat benar karena hitungan kita kan detik, betul ya? Bahkan, split second istilahnya. Kalau tak Sibarani kurangin ininya, telat datangnya, bisa jadi syukur ini adalah gereja. Coba bayangkan itu, kumpulin checklist. Checklist pakai apa? Mesti ada kriteria dia itu Mesias. Jangan kau ujung-ujung ngaku-ngaku Mesias. Ada historical background daripada kemesiasan, itulah nubuat-nubuat mesianik. Dengan bahasa sederhana saya katakan kriteria Mesias. Itulah yang diungkapkan dalam perjanjian lama ratusan ribuan tahun. Mengapa tidak langsung dia datang walaupun dia sanggup, walaupun sepertinya sudah mendesak waktu itu? Harus ada kriteria yang harus dicatat supaya orang bisa paham betul siapa Mesias ini. Di antaranya dia harus lahir dari seorang gadis perawan. Gadis dan perawan apa bedanya pendeta? Ya carilah di kamus apa beda gadis dan perawan. Tidak boleh berbuat dosa. Dari Yehuda. Itu sudah nubuatan. Nggak boleh dari suku lain, benar nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Nanti orang ngaku-ngaku. Mesti jelas. Ini bukan sentimen ras. Enaknya jadi bangsa itu, bangsa apa? Turunan Yesus dari sana. Enak apaan? Mereka banyak tugas. Salah sedikit, pak. Bangsa mana yang mengalami pembuangan, sorotan berulang-ulang? Jangan pikir enak, bebannya berat. Tentu ada privilege menjadi umat pilihan, tapi juga banyak tantangan. Singkat cerita, siapa yang bisa memenuhi semua itu? Hanya Yesus. Seperti domba kelu dia dibawa ke pembantaian, boleh ngelawan gak? Tolong lihat saya. Waktu Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, Yesus sudah tahu. Tapi mengapa dia tidak beritahu? Kalau Yesus beritahu, kacau. Kacau pertama apa? Ribut mereka, ricu.
Baku hantam antar para rasul. Belum tahu si Poltak Petrus. Kok Poltak Petrus? Yang paling parah adalah kalau Yesus beritahu seolah-olah dia apa? Nggak rela. Kamu mau dibela-bela ya Yesus? Kamu tahu gak tujuanmu datang kemari Yesus? Yang Yesus lawan di kayu salib bukan setan, dirinya sendiri. Sejak masa di Taman Getsemani, Bapa, pilihan nih. Terusin gak ya? Kalau kita mengerti pergumulan saat itu, kita harus backup dengan Yesus terusin, Yesus jangan mundur, Yesus kalau Yesus nggak meninggal disalibkan, celaka kami semua. Bukan setan yang diperangi, setan bang, nggak boleh ya? Nggak ada urusan. Setan justru ojok-ojok Yesus tuh supaya apa? Penyalipan tetap terjadi. Anak manusia akan diserahkan, tapi celakalah bagi orang yang menyerahkan. Betul tak? Dengan atau tanpa Yudas, dia akan naik. Setan di mana persoalannya? Setan akan menggoda supaya Yesus marah. Sebab tidak boleh dia marah-marah. Dia harus berkata apa? Papa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti domba yang keluh dia dibawa ke pembantaian, tapi dia tidak melawan. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Sampai murid-muridnya gerah. Yesus kok gini amat sih, giliran mengadakan mujizat gampang. Kenapa kamu nggak mau melawan saja? Hajar mereka semua. Udah. Hingga akhirnya kalimat terakhir di salib Golgota. Yohanes 19 ayat 30. Sudah, lanjut. Sudah selesai. Finish. Extend 40 hari. Selesai. Balik ke surga. Maka saudara mesti bersyukur loh. Merayakan kenaikan Kristus itu puncak loh dalam kemesiasan. Itu tidak lagi dalam rangka menyelamatkan, tapi itu selebrasi yang terakhir tuh. Yes. Sebagaimana Kristus naik, kita akan naik. Amin. Yes. Sempurna penebusannya. Jadi jangan ragu lagi akan keselamatan kita. Yang terakhir adalah Kristus itu kembali ke surga untuk mendewasakan kerohanian pengikutnya. Begini. Waktu para rasul lah. Kan macam-macam nih para rasul, ada yang ini, ada yang itu, begini, begitu, dari ini, dari itu. Kalau mereka ada masalah, selalu berlindung di balik tubuh Yesus. Bagus, tapi ada tidak bagusnya. Lama-lama gak bagus. Lama-lama kok mereka jadi penakut, bingungan. Apa-apa, Yesus! Atau, tenang aja. Atau, sombong kali kadang-kadang. Kalau dalam perjalanan tuh, mereka merasul-rasul nih. Minggir. Orang cegat Yesus, ngapain kau? Sana. Anak-anak datang nih, Yesus yang ribut. Ini urusan orang dewasa. Pergi. Tapi di sisi lain mereka kalau ada masalah, Yesus, ada gelombang, tarik, takut. Tuhan melatih mereka. Sekarang kamu jangan lagi melihat dengan pandangan mata jasmani. Kamu harus beriman penuh. Aku tidak meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu. Percayakah kamu? Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana menyediakannya bagimu. Dan kalau sudah selesai aku akan datang kembali supaya di mana kamu berada, di situ aku berada. Rasul-rasul yang penakutan tadi menjadi pemberani. Mereka tidak lagi urakan, mereka jadi tentram, tenang, percaya. Kalau ada masalah panggil Tuhan Yesus dalam doa, tidak teriak-teriak di jalanan. Tenang, berserah, berharap, memuji, menyembah. Tidak takut bahkan puasa sekalipun. Karena ada kekuatan dari Tuhan mereka terima. Mereka sudah memahami
Tujuan dari kekristenan mereka adalah menunggu panggilan Tuhan sampai sangkakala terakhir dibunyikan. Mereka menanti panggilan itu. Mereka sembari bekerja. Tapi bukan pekerjaan yang mereka bangun. Mereka tidak takut kalau ada kekurangan. Mereka nama Tuhan yang ditinggikan. Mereka percaya Yesus dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Kita bersyukur tidak melihat Yesus secara jasmani. Benar pendeta? Iya. Supaya langsung terbukti kuasanya, walaupun kita tidak melihat dia secara jasmani, ternyata kuasanya tetap sama sampai pada hari ini. Amin. Dan para rasul pergi menginjil. Mereka merasa rugi kalau orang-orang itu tidak terselamatkan. Itulah kita. Kalau kita mengenang kenaikan Kristus, kita diingatkan, people, apa tujuan hidupmu? Menanti kedatangan Tuhan. Tapi kita tidak boleh leha-leha dalam penantian, tidak boleh tertidur seperti 5 gadis bodoh. Amin. Pelita kita harus tetap menyala. Minyak di pelita kita harus tetap tersedia. Boleh tidur tapi jangan ketiduran. Boleh tidur tapi jangan tidur-tiduran. Apa bedanya pendeta tidur dengan tidur-tiduran? Ya tidur-tiduran tuh di gereja. Pasti itu tidur-tiduran tuh. Betul dah? Itu contoh tidur-tiduran tuh, tidur di gereja tuh tidur-tiduran udah. So bukan pada tempatnya, bukan pada temponya. Tapi kalau saatnya tidur, jangan takut untuk tidur. Walaupun mau kiamat pun waktu tidur aja. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tenangkan diri. Mazmur 3 ayat 7. Mazmur 4 ayat 8 dan 9. Aku menenangkan diri sebab Tuhan menopang aku. Aku mau tidur. Demikianlah uraian khotbah ini. Kayaknya gak bisa mendarat ini. Udah selesai aja dah. Anda aja sendiri yang tutup. Sebab bicara soal Kristus ini tidak ada habis-habisnya. Karena dialah segala-galanya. Kristus kembali ke surga 3 makna. Pertama, untuk melanjutkan kuasa pemerintahannya. Jangan main-main dengan dia. Jadi kalau ada orang menghina Yesus di jalanan, dia nggak kenal, udah jangan diributin. Ya lu nggak kenal sih. Tapi gue kasihan aja malu. Ntar semoga aku bisa ada waktu untuk bisikin dia, Yesus Tuhan bro, Raja segala raja. Atau berdoa dari jarak jauh, Tuhan perlihatkanlah kasih kuasamu padanya. Kasih dulu, jangan kuasa dulu. Kalau kuasa dulu mati nanti dia. Kasih dulu lah. Lalu untuk menunjukkan kesempurnaan penebusannya. Saudara jangan takut, nama terdaftar di sorga. Ya. Tapi nggak dapat tiket pendeta. Tiket siapa yang gue cari? Sudahlah. Tanggal berapa sih acaranya? 17 pendeta. Ya suruh 17, tanggal berapa? 2 berapa? Udah sabar sehari aja. Kamu dapat nanti yang gratis. Lihat aja gratis nanti. 1 hari aja udah. Langsung itu bisa dilihat full semuanya dari segi sisinya. Anda kan orang pertelevisian kan tahu angle terbaik Anda akan ambil, betul dah? Betul? Jadi sabar aja. Kalau saudara nggak dapat tiketnya nggak apa-apa. Yang penting tiket di SOR, Yesus sudah sediakan. Nggak usah war tiket. Nggak usah ada war-waran. Ya ini ngomong jadi kacau ya. Sudahlah, biar kita semakin dewasa sebagai umat Tuhan. Kalau ada kita nikmati, nggak usah kita ada-adain. Bersyukur saja lah. Ya, baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami umat-Mu. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Kami bersyukur catatan tentang karya-Mu begitu cukup dalam Alkitab untuk kami renungkan. Termasuk kenaikan-Mu ke sorga. Biar kami mengenangnya dengan sukacita.
melanjutkan tugas-tugas kami juga dengan penuh sukacita seperti para rasul waktu itu kembali ke tempat mereka masing-masing untuk melanjutkan karya-karya bersama dengan Kristus. Kalau Tuhan tempatkan kami di sini, ini adalah panggilan. Biar kami selama dimanapun Tuhan tempatkan dalam segala bidang apapun, kami melakukannya seperti itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Paul Taksibarani. Tuhan yang pakai lebih dahsyat dimanapun berada dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapa di surga, terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan. Dan tadi kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan hambamu Bapak Pendeta Paul Taksibarani. Biarlah Tuhan firman yang ditabur boleh berbuah di dalam setiap hidup kami. Berkati juga hambamu dalam setiap kehidupan, aktivitas dan pelayanannya. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik untuk pekerjaanmu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap pribadi yang boleh memberikan pada siang hari ini. Ampuni dosa dan pelanggaran kami supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sambil boleh diedarkan untuk kantong persembahannya, kita akan simak beberapa pengumuman. Boleh ditampilkan untuk slide pengumumannya. Ya, pengumuman pada Mensi Center pada hari ini, ibadah Jumat Persekutuan Doa Mensi Center Jumat depan 26 Mei 2023. Pembicaranya ada Ibu Emilia di tempat yang sama dan pukul 11 yang sama. Selanjutnya, tertera untuk laporan kas dan persembahan, ada saldo akhir yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu dan Saudara ingin menabur di tempat ini, boleh menghubungi PIC Diakonia atas nama Ibu Yuwinda dan Bapak Ruben, atau boleh langsung ke pengurus yang ada di depan, Ibu Eva atau Bapak Steven. Selanjutnya, doa pagi setiap Senin masih ada pukul 8. Offline ya Pak Steven? Oh masih online, ternyata by Zoom ya Pak? Bu Eva ya? Oke. Baik ya, bagi yang mau mengikuti doa Senin boleh menghubungi pengurus, ada Tante Inga, Bu Eva dan Bapak Steven. Masih dibutuhkan ya teman-teman untuk pelayan Tuhan di tempat ini, ada untuk asyar dan singar yang terbeban untuk melayani di tempat ini boleh menghubungi PIC Bapak Yuda untuk asyar dan kolektan, dan untuk singar atau WL boleh menghubungi Ibu Sani untuk kontak personnya, boleh difoto atau dicatat. Dan untuk MSC Center ada linknya di YouTube ya Tante ya, nanti boleh untuk ibadah yang telah berlangsung pada hari ini boleh disaksikan kembali di YouTube Persekutuan Doa MNC Center. Selanjutnya, God bless you. Selanjutnya kita akan doa syafaat dan nanti akan doa penutup oleh Bapak Pendeta Paul Taksibarani. Dipersilakan kepada Bapak Steven. Thank you. Shalom semua. Cuman mau kasih tahu announcement sedikit. Kita butuh orang yang siap untuk doa. Setiap Senin pagi kita kumpul doa. Tapi kayak kita mau masuk ke offline. Tapi pendoanya kurang. Jadi siapa mau komit ya, minta komit. Tolong kasih nama ke Bu Eva atau cari saya atau Bu Eva. Siapa aja di bertugas di sini bisa. Oke, terima kasih. God bless you. Mari kita bangkit berdiri karena waktu sudah lanjut. Saya tidak akan panjang dan lebar, akan pendek. Oke, let's pray. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your mercy and grace upon us, that in our working place today, Lord, we can come together to praise you and worship you, Lord. Thank you, Lord, for ascension. We know you died for us, and also we know you resurrected and you went up, Lord, to be in your place where you came from. We know you are there preparing a mansion, Lord, for each one of us.
I pray, Lord, that we are worthy of our call, O Lord. So forgive us, sanctify us, that we may be faithful in all our ways. I pray, Lord, you bless Pastor Poltak. I pray, Lord, bless him, his ministry, his family. Thank you, Lord, until today your grace and anointing is upon him. I pray, Lord, it will continue, that many people will be blessed like we have been blessed today. I pray, Lord, many lives will be saved. This is our mission, O Lord, to give glory to your name. Bless him, Lord, and his ministry. Also pray, Lord, for each one of us who are here. We have taken our time to come and worship you, to honor you, to reverence you. I pray your blessing, O Lord, for each and everyone who is here. Bless them in their work, in their career, in their family, O Lord. Also pray, Lord, for our CEO, MNC Group, Executive Chairman, Bapak Haritanu Sudibyo. I pray you bless him, body, soul, and spirit. May your grace be upon him. Your anointing continue, that many people and many staff and families, and also, Lord, all our services be a blessing for the people of Indonesia. Father, we also pray for Bu Liliana. Bless her, Lord. Bless Bu Jessica. Bless the whole family. I pray your protection and grace upon them. Also, Lord, Father, bless the Lord, every BOD, MNC Group, every decision maker. I pray, Lord, that all our services, Lord, are a blessing to those who are working in this company, and also for all the people of Indonesia, Lord. Father, I pray your blessing upon every employee. I pray your grace, Lord, upon every services that we provide. May your name be alone be glorified in MNC Group. I pray your favor upon this company. I pray, Lord, also for this end of this month, the Lord, those in Sindu Print Group, Lord, the PHK, Lord, I pray they all get good jobs, Lord, and they are blessed, Lord, not left out, Lord. Father, we also pray for Jakarta. Bless our governor. Bless, Lord, the city. I pray, Lord, that we all can live in harmony. Father, we also pray for our nation. Thank you, Lord, for the peace in Indonesia. Bless our president. Bless our vice president, Maruf Amin, and also all the ministers, Bupati, Wali Kota. I pray your grace upon this nation, O Lord. I pray that your will alone will be done, and give you all glory and honor in Jesus' name. And now we call upon Pastor. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, arahkan hati pemikiranmu ke pemikiran kita kepada Tuhan. Kembalilah melanjutkan tugas-tugas dengan penuh iman dan cinta kasih. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus lah, dan penghiburan Allah Roh Kudus, itu yang akan senantiasa menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.